gak sih kamu merasa malas hari ini? Bangun aja rasanya susah. Padahal semalam kamu udah semangat buat to-do list, bikin rencana produktif, mau berubah, mau mulai hal-hal yang kita tunda selama ini. Tapi begitu mata terbuka, semua semangat hilang entah kemana. Pada akhirnya rebahan, buka TikTok, scroll tanpa arah, dan ujung-ujungnya muncul kalimat di kepala, kenapa sih aku malas banget? Nah, tapi gimana kalau sebenarnya rasa malas itu bukan musuh kita? Tapi gimana kalau rasa malas itu cuma sinyal bahwa ada sesuatu yang dalam diri kita yang butuh didengarkan? Kita sering salah paham dengan kata malas. Kita pikir malas itu berarti nggak berusaha. Tapi seringkali bukan tentang tidak mau, tapi tidak mampu dulu saat ini. Otak manusia punya cara sendiri untuk bertahan. Saat kita terlalu lama di mode berjuang, terus ngejar, terus menekan diri untuk selalu produktif, tubuh akan menekan tombol pause. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk fokus dan mengambil keputusan, yaitu prefrontal cortex, mulai melemah. Sementara bagian otak yang mendeteksi stres, yaitu amigdala, justru jadi dominan. Hasilnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tubuh kita akan menolak bergerak. Kita bukan kehilangan niat, kita cuma kehabisan daya. Jadi bukan kita yang lemah, kita cuma sedang kelelahan. Kalau mau jujur, akar dari malas sebenarnya itu banyak. Kadang datang dari kelelahan mental, terlalu banyak mikir, terlalu sering membandingkan diri, sehingga otak kita menolak semua hal yang terasa berat. Kadang dari rasa takut gagal, kita takut hasilnya nggak sesuai sama harapan. Jadi tanpa kita sadari, kita memilih untuk menunda. Kita ingin hasilnya selalu sempurna, tapi karena takut kecewa, kita nggak mau mulai sama sekali. Dan seringkali akar sebenarnya datang dari kehilangan makna. Kita merasa semua yang kita kerjakan gak punya arti, gak bikin kita hidup, cuma bikin kita capek. Jadi otak yang caranya rumit tapi jujur akhirnya bilang, aku gak mau melakukan ini. Dan yang paling sering, kita belum benar-benar istirahat. Kita tidur tapi pikiran kita gak tenang. Kita rebahan tapi hati kita tetap lelah. Kita bukan malas, kita cuma belum pulih. Tubuh sebenarnya sedang bicara. Saat stres menumpuk, otak melepaskan hormon kortisol. Kalau itu terjadi terlalu lama, tubuh akan menganggap kamu sedang dalam ancaman terus-menerus. Untuk melindungi, otak menurunkan sistem motivasi agar kamu berhenti dulu. Itu cara tubuh bilang, aku butuh waktu. Tapi kalau sering kita memaksakan diri untuk terus produktif, sistem saraf akhirnya masuk ke mode freeze, diam, beku, dan kehilangan arah. Gak punya tenaga, gak punya semangat, bahkan kadang gak merasa apa-apa. Itu bukan tanda kita gagal, itu tanda tubuh kita sedang berusaha menyelamatkan kita dari kelelahan yang lebih dalam. Memang manusia butuh 3 hal utama untuk bersemangat: makna, rasa kendali, dan rasa kemajuan. Ketika salah satu dari ketiga itu hilang, motivasi kita turun. Kalau kamu ngerasa kerja kerasmu gak dihargai, kamu kehilangan makna. Kalau kamu ngerasa semua yang sudah ditentukan orang lain, kamu kehilangan kendali. Dan kalau kamu terus berjuang dari gak pernah melihat hasilnya, kamu kehilangan rasa kemajuan. Hasilnya, kamu mulai merasa lelah, mati rasa, dan akhirnya muncul rasa malas yang kamu salah artikan sebagai kegagalan pribadi. Padahal rasa malas itu seringkali adalah bentuk mekanisme perlindungan diri. Tubuh akan berusaha menjaga energi kita. Otak sedang mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan untuk berjuang dan kebutuhan untuk selamat. Menangkap sistem sarafmu untuk mengisi ulang makna di balik apa yang kamu lakukan. Sekarang coba pikirkan, berapa kali dalam seminggu kamu merasa harus selalu produktif? Kita hidup di zaman dimana sibuk sering dianggap keren, dan istirahat sering disalahartikan sebagai kemalasan. Padahal gak ada manusia yang terus bisa di mode on. Kita butuh waktu untuk diam, merenung, bahkan merasa bosan. Karena dari rasa kebosanan seringkali muncul refleksi penting. Apa aku benar-benar bahagia dengan cara hidupku sekarang? Dan anehnya, ketika kita mulai ngasih ruang untuk diam, tubuh atau mengambil alih, ia akan memaksa lewat sinyal rasa malas, mager, dan kelelahan tanpa sebab. Ini bukan tentang kelemahan, tapi itu alarm tubuh, alarm bahwa kamu sudah terlalu lama mengabaikan diri sendiri. Kamu sibuk melakukan, tapi lupa merasakan. Ada cara pelan-pelan untuk keluar dari siklus burnout, tanpa harus memaksa diri untuk jadi produktif secara tiba-tiba. Nah, yang pertama, validasi perasaanmu. Berhenti menyalahkan diri sendiri karena merasa lelah. Gak semua rasa harus segera diperbaiki. Kadang cukup diakui aja. Katakan ke diri sendiri, aku capek dan itu wajar.
Dengan begitu memberikan ruang bagi otakmu untuk menurunkan kadar stres. Secara ilmiah, saat kamu mengakui perasaan tanpa menolaknya, bagian otak bernama amigdala menjadi lebih tenang dan kamu bisa mulai mikir lebih jernih lagi. Nah, yang kedua, buat jeda untuk sadar. Beda antara istirahat dan kabur. Istirahat untuk sadar itu kamu tahu kenapa kamu berhenti dan kamu tahu kapan mau lanjut lagi. Misalnya hari ini kamu mau izinkan diri untuk nggak ngapa-ngapain setengah hari, tapi besok kamu mulai dengan hal yang kecil lagi. Gak perlu harus target besar. Ketiga, hindari perfeksionis. Banyak orang nggak mulai apapun karena hasilnya nggak sempurna. Nah, yang keempat, reconnect dengan hal-hal yang bikin kamu hidup. Bukan cuma target atau pekerjaan. Bisa hal kecil, dengar lagu favorit, jalan sore, ngobrol sama teman, nonton film, atau sekedar duduk di taman. Aktivitas kecil yang bikin kamu ngerasa terhubung dengan dirimu sendiri bisa memulihkan rasa aman yang hilang. Dan yang terakhir, ingatkan dirimu bahwa kamu cukup, bahkan ketika kamu gak ngapa-ngapain. Jadi ketika kamu merasa malas, lelah, kehilangan motivasi, jangan langsung marah ke diri sendiri. Mungkin kamu gak perlu motivasi baru, cuma kamu butuh koneksi lagi dengan dirimu sendiri. Jangan buru-buru cari semangat dari luar. Coba peluk dirimu sendiri dari dalam. Rasakan apa yang sebenarnya kamu butuhkan, bukan apa yang dunia bilang harus kamu kejar.